Izin menjawab, Bu. Untuk Ya, yang nggak usah praktikum, izin, orang saya yang nanya. untuk golongan yang praktikum hari ini itu golongan 1 dan 2, Bu. Oke, ya. Um, Oke, dari Prof. Retno, apa yang disampaikan untuk praktikum parasitologi yang harus saya lakukan untuk kalian? Adakah pesankan sesuatu? Anyone can answer? Ada nggak? Untuk pertemuan pertama itu kata Bu Retnonya disuruh asistensi, Bu. Ya. Dan saya masih chat lagi nih, saya minta maaf. Sebentar ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan, adik-adik mahasiswa ini sudah dibagi berapa kelompok ya? Untuk kelompok praktikumnya belum ada, Bu. Kalian belum praktikum artinya? Yang mikro? Sebelumnya itu masih tugas individu, Bu, yang dikasih. Oh begitu, oke. Karena ini ada berapa? Semuanya ada berapa? 49 anak ya? 48 ya. Sama-sama saya. Ya. Aduh, ayo fotoan dulu yuk. Kalian open cam dong. Saya ajak lagi nih. Yuk. Ada yang bisa open cam ya? Kita open cam dulu. Nah, kan. Kita kan nggak pernah ketemu sama sekali ya. Sayang waktu USP saya nggak sempat datang. Ya. Ini kan senang. Memulai pagi harus dengan bahagia. Ya. Mudah-mudahan kalian tidak menyesal memilih saya menjadi dosen terasik. Karena ternyata saya nggak asik gitu ya. Yuk. Biar bisa saya screenshot. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian duduk nggak ada di atas tempat tidur aja. Yang di tempat tidur pindah dulu. Nggak apa-apa. Asal jangan tiduran maksud saya. Kalau di atas tempat tidur duduk nggak apa-apa. Karena kita belajar kan ya, siap-siap akan offline, jadi nanti kalian ketemu saya gitu. Oke. Kalian punya salam nggak 2000 berapa sih ini? 2020. Apa sih salamnya 2020? 1, 2, 3 saya klik. Gimana? Kalian ini loh. Dam, apa sih salamnya 2020? 2020. Gimana? 2020. Oke, statek ya. 1, 2, 3. Oke. Wait, saya tambahin dulu. Biar kalian lihat bahwa saya beneran tik kalian. Ya. Halaman kedua. Karena hari ini kita cuma ngobrol aja, ya. Halaman kedua ini masih banyak yang. Wah, oke. 1, 2, 3. Ya. Yes. Oke, kalau yang tershoot, jangan marah ya. Maklum ini saya jadul. Halaman kayaknya ada 3 halaman aja.
berikutnya. Udah lu ngapain? Oke, ini terakhir. Satu, siapapun yang tershoot, biasanya saya nggak tahu ya, ada yang masih off cam, nggak apa. 1, 2, 3. Ya, udah. Do you wanna see your camera? Saya kasih lihat sekarang. Ya. Oke, kalau yang nggak kuat sinyalnya boleh ditutup lagi. Iya, nggak apa-apa. Jadi buat senang-senangan aja. Kalau saya suka jahit. Oke ya, saya record dulu. Oke. Nah, hari ini kita akan sedikit bukan diskusi ya, sharing, karena saya sendiri kita sendiri di farmasi selama ini belum pernah praktikum parasitologi gitu. Walaupun saya waktu kuliah sih iya dapat praktikum parasitologi, tapi karena di sini labnya tidak memungkinkan, jadi sebenarnya kakak kelas kalian juga nggak ada yang pernah dapat praktikum parasitologi gitu. Nah, hari ini saya akan coba untuk memberi gambaran apa sih yang biasanya dilakukan di lab parasitologi. Kemudian ini kan sama saya berapa kali? 3 kali ya? Ya, sekarang yang pertama, nanti 2 minggu berikutnya teman-teman ini yang presentasi ya. Oke ya. Presentasi gimana caranya lah supaya kita engage di dalam sini gitu ya. Nah, saya coba share nanti apa aja yang akan kita pelajari. Hari ini kita praktikum parasitologi ceritanya gitu ya. Ini saya pakai persis kakak kelas kalian karena saya belum sempat buat yang baru. Saya landing malam, kemarin saya udah langsung diskusi sama pejuang muda dan yang PKM. Mungkin kalian juga sama gitu, sudah mulai bikin PKM. Nah, ini nih yang tadi kelihatan. Nanti saya kirimin ininya deh, kartinya. Kalau ada yang nggak tershoot, saya minta maaf. Senang ya, pagi-pagi udah bisa senyum ya. Oke. Nah, untuk memudahkan gitu ya, karena parasit ini kita juga kuliahnya baru sekali ya, teman-teman belum banyak saya berikan tentang parasit gitu. Jadi hari ini coba kita lihat, biasanya kalau yang umum kita kerjakan di praktikum, bukan di lab klinik yang menangani parasit adalah seperti ini ya. Coba kita lihat bersama. Kedengeran nggak? Jangan kedengeran ya. Ya. Kedengeran Ibu. Ay, kalau jemput din, kaya kaya model yuk. Yung sinari nga po, kasi mari nga lor, ilang jike. Ini baca dulu aja, nanti kita diskusi ya. The material that we need: cover slip, clean slides, fresh stool sample, a plastic pipette and pudding stick.
First, we take a microscope slide and place a drop of stool. And because the sample is liquid, we don't need to add an iodine solution or normal saline. Then place the cover slip on the slide and avoid air bubbles. Next, seeing the slide under the microscope. To see egg and larva, use power 10. And use power 40 to see protozoa, cyst, and trophozoa. Yuk, kasih nama model. Tuh anu, telur siu. Iya, dia. Ya, tuh iya sih, telur siu. The materials that we need: centrifuge tube, 10% formalin, ethyl acetate, fresh stool sample, plastic pipette, wooden stick, cover slip, clean microscope slide. Take the centrifuge tube. Remember to label it. Take 2 milliliters of stool. Then fill the tube to 7 milliliters with 10% of formalin. Kita belum makan, tapi belum ada lauknya. Add 3 milliliters of ethyl acetate. Close the tube
Mix it well. Then open the tube to let the vapor out. Then close it quickly and mix it again. Next, put the tube in centrifuge machine for 3 to 4 minutes with 500 speed. We should place another tube to add parent. Then close it. Click Start. After centrifugation, you can see a block of fatty debris on the top of the tube. Loosen the block with a wooden stick. Then invert the tube quickly to discard the supernatant. Few drops should be kept with the sediment. Take a clean slide add a drop of normal saline. Add a drop of the sediment. Then mix it well with a wooden stick. Put the cover slip. Avoid air bubbles. Next, seeing the slide under the microscope. To see egg and larva, use power 10. And use power 40 to see protozoa, cyst, and trophozoa. The materials that we need: graduated centrifuge tube, zinc sulfate solution, fresh tool sample, plastic pipette, Terus berapa menit yang lalu yang satu yuk. cover slip, Yuk, oh ini tadi yuk. microscope slide. Bisa dia. Mungkin ini ke kanan dulu ya. Take the centrifuge tube, add 2 milliliters of
stool sample. Then fill the tube with zinc sulfate solution into 10 milliliters. Sampulnya gede ya. Ngomong itu sampulnya tunggu. Close it and mix well. Next, put the tube in the centrifuge machine for 2 minutes at high speed. Remember, add another tube to create a palette. Close carefully. Click stop. After centrifugation, take a microscope slide using a plastic pipette. Remove sample from solution surface and place it on microscope slide. Put the cover slip and avoid air bubbles. Next, seeing the slide under the microscope. To see egg and larva, use power 10. And use power 40 to see protozoa, cyst, and trophozoa. Walaupun itu pakai bahasa Inggris, nah, saya harap teman-teman mahasiswa ini bisa paham sedikit demi sedikit ya. Nah, di antara semua alat itu yang belum pernah kalian kenal yang mana? Adakah di antara itu alat-alat yang digunakan sentrifuga, kemudian mikroskop, itu kan udah biasa kalian waktu SMA ya, kemudian apa ya, kalau yang lainnya itu kan alat-alat gelas seperti biasa, hanya bentuknya cone gitu, tabungnya. Ada yang nggak kenal sentrifuga? Nggak usah malu, di sini kan ya. Tahu untuk alat sentrifuganya itu. Juga ya, karena saya dulu juga iya, itu kan kalau nggak dikasih, nggak usah malu, kenapa? Kalian kalau hal itu aja loh nggak tahu. Seperti itu teman-teman tahu, saya sendiri nggak tahu, nggak apa-apa, biarin aja dia tahu gitu kan. Kita belajar sih, hak kalian untuk bertanya gitu. Bukan kewajiban kalian loh ya. Hak kalian untuk bertanya dan kewajiban saya untuk menjawab. Justru kalau saya nggak bisa jawab, saya yang salah. Saya harus belajar. Oke, nah sentrifuga itu saya pun sebenarnya kenalnya seperti apa ya? Saya kuliah semester 6 mungkin waktu analisis itu baru tahu sentrifuga. Jadi nggak apa-apa kalau kalian nggak kenal, apalagi kalian belum pernah kuliah offline sama sekali ya. Udah sempat offline ya kalian ini yang 2020? Belum sama sekali belum. Jadi waktu USB itu pertama kali kalian melihat dosen-dosen kalian secara personal, beneran manusia gitu ya? Iya Ibu, betul. Iya, saya juga sebenarnya pengen ketemu sih, tapi ya udah.
sayang aja itu waktunya tabrakan, jadi saya nggak bisa. Karena itu darurat, saya harus mau ngecuritin kan, jadi harus ikut meeting. Gitu. Nah, sentrifuga itu gunanya adalah menghomogenasi larutan-larutan yang kita campurkan. Kenapa namanya sentrifuga? Gitu, karena dia bergeraknya sentrifuga. Kalian mungkin waktu di tahu gerak sentrifuga itu di mana? Di resep ya? Apa sih namanya praktikumnya? Farmasetika. Ya. Kalau apa sih? Apa sih namanya nih? Kalau homogenkan campuran obat pakai mortir, gerakannya kemana? Sentrifugal ya. Sentrifugal kan ya, ke dalam ya. Nah, alat sentrifuga ini membantu kita secara mekanik, bergeraknya juga sentrifuga. Kenapa harus sentrifuga? Sekarang saya tanya. Kenapa harus sentrifugal gerakannya? Satunya apa lagi kalau ke samping, apa namanya? Sentripetal ya. Kenapa harus sentrifuga? Ada yang bisa bantu saya untuk mengingatkan teman-temannya? Ayo. Satu farmasetika Kak, ya udah diajarin deh kalau bikin puyer atau bikin apapun itu, bikin emulsi, bikin salep, kalau gerakan mortirnya pasti atau ngaduk mesti sentrifugal kan gitu ya. Izin menjawab Ibu. Iya, silakan. Nggak pakai izin loh sama saya, jawab. Oh iya Ibu, mohon maaf. Saya menjawab Ibu. Saya SIP 19 mencoba menjawab kenapa gerakannya itu sentrifugal dan sentripetal. Kenapa harus sentrifugal gitu ketika kita menghomogenisasi sesuatu? Jadi gerakan sentrifugal itu kalau menurut saya kenapa? Karena kita kan ketika menggerus harus sampelnya itu menyentuh dinding mortir sehingga tekanannya itu dapat membuat sampelnya itu semakin kecil ukurannya. Nah, selanjutnya kenapa sentripetal itu fungsinya untuk agar sampelnya itu terkumpul, Ibu. Serbuknya itu terkumpul di tengah. Mungkin seperti itu dulu, Ibu. Oke, terima kasih. Siapa sih saya manggilmu? Angga, Julio, Purnama. Siapa saya harus panggil kamu? Julio Ibu boleh. Julio, lahirnya bulan Juli. Enggak Ibu. Iya, sebagian sudah betul apa yang disampaikan oleh Julio. Ada yang mau menambahkan lagi? Betul, supaya terkumpul gitu. Itu kalau serbukan. Nah, kalau ini sekarang kita pakai alat mekaniknya sentrifuga, terkumpulnya di tengah gitu kan ya. Kalau yang lainnya ada nggak? Ngaduk, ngocok, pakai Elmer pun kita harus gini kan ya. Yang ingat nggak? Masa depan kalian udah offline loh. Ada nggak yang ingat? Nggak apa-apa, sharing-sharing aja. Seingatnya, kan saya udah tanya. Saya udah bilang, seingatnya. Di sini kita tempatnya belajar. Mau pendapatnya nggak lengkap, kurang tepat, ya nggak apa-apa, nggak usah malu kan belajar. Saya juga nggak selalu benar loh ya. Yuk, ada yang mau nambahin lagi nggak? Apa yang sudah sampaikan Julio tadi? Kayak tegangannya benar gitu kalau dalam mortir, karena butuh sepertinya itu terkumpul di tengah. Sedikit lagi. Ya, ada yang mau nambahin nggak? Ya, kalau kalian diem, nanti yang lainnya nggak belajar. Saya NIM 13 mencoba menjawab, Bu. Iya. Ya. Yang pertama itu untuk gerakan sentrifugal ketika melakukan pengerukan puyer gitu. Menurut saya itu dilakukan secara sentrifugal agar yang pertama agar serbuk itu terkumpul di tengah. Selanjutnya, kenapa harus dikumpulkan di tengah? Intinya, jika suatu serbuk telah dikumpulkan di tengah, lebih mudah untuk dihaluskan karena tujuan
mengharuskan atau menghomogenkan. Selanjutnya, jika sentrifugal ini pada aplikasinya pada alat sentrifugasi itu menurut saya dikarenakan adanya pengadukan baik itu di tengah dari revolvernya, dan revolver itu pun juga melingkar atau berotasi, itu ya untuk mempercepat memisahkan suatu ekstrak itu menurut saya. Jadi fase beratnya atau bagian padatnya akan berada di bawah, sedangkan fase airnya akan berada di atas, sehingga analit atau zat yang ingin kita cari itu sudah berada di fase airnya atau di atasnya. Itu untuk alat sentrifugasi. Itu menurut saya, Bu. Ya, oke, terima kasih ya Ari ya, Ari Kusuma. Oke, ya, jadi itu dilengkapi oleh teman. Nah, kalau nggak ada yang jawab tadi nggak lengkap pengetahuan kalian kan gitu ya. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Julio, oleh Ari Kusuma itu udah benar. Jadi kalau dalam kalian menghomogenkan terbuk itu bikin buyar ya, sama. Kenapa? Nah, satu lagi yang belum tersampaikan tadi adalah karena dengan sentrifugal gitu, energinya itu akan terkumpul ke dalam. Nah, itu sebabnya ketika dia terkumpul ke dalam, kalau kalian bikin serbuk, dia nggak akan berantakan gitu ya. Jadi karena kita bawa energinya ke dalam, jadi ke pusat lingkaran gitu, sehingga itu yang menyebabkan kalau kalian bikin buyar, dia mengumpul di dalam homogenisasinya lebih mudah ya. Nah, kalau dalam alat sentrifuga ini, karena betul seperti apa yang dikatakan oleh Ari Kusuma, jadi karena dia energinya ini, kita ngomong energinya terpusat ke dalam, jadi senyawa dengan berat molekul yang besar itu akan terkumpul ke dasar tabung gitu. Kenapa? Karena dalam alat sentrifuga ini dasar gerakannya adalah gerakan gravitasi, gaya gravitasi. Jadi ketika energinya dibawa terpusat ke dalam gitu ya, energi gravitasi menariknya ke bawah, sehingga semua senyawa material yang berat molekulnya lebih berat jenisnya lebih besar dari larutannya itu akan terkumpul di dasar tabung, sehingga kalau kita mau ambil pelletnya akan lebih mudah gitu. Nanti ketika alatnya sudah selesai berputarnya, kita tinggal buang airnya. Tadi kalian sudah lihat ya, airnya dibuang, pelletnya di salah satu nih, kalau yang kita deteksi ada di cairannya, kalau tadi mungkin ada di cairannya ya, itu dikumpulkan, nanti itu lihat di bawah mikroskop. Tapi kalau dia ada di sedimen, kita mau lihat ada di sedimennya bisa diambil lagi. Atau kalau misalkan kita, kalau saya di molekuler gitu mau mengekstraksi DNA, kita akan lakukan itu berulang-ulang. Karena apa? Karena nanti DNA-nya kita harapkan terakhir baru ada di cairan. Ya, jadi pada intinya adalah gerakan sentrifugal itu membawa material yang kita kerjakan itu ke arah pusat, sehingga terkumpul dengan baik. Sehingga kalau kita ingin collect itu, kalau kita ingin mengumpulkannya akan lebih mudah. Akan berbeda kalau misalkan kita, kalau kalian buat serbuknya, kita muternya keluar, itu dia akan berantakan. Kenapa? Karena energinya menyebar keluar. Sentrifugal itu memang seperti itu. Ya, jadi di situ. Nah, alat sentrifuga ini gunanya untuk mengkondensasi itu. Entah kita mau ambil supernatannya, entah kita mau ambil sedimennya, sama prinsipnya pekerjaan alat sentrifugal itu seperti itu ya, memudahkan kita untuk memisahkan material-material yang terlalu itu, ya, kemudian kita ambil supernatannya, atau sebaliknya kita ambil sedimennya, ini kita salah satu, tergantung dari pekerjaan apa yang kita lakukan. Tuh ya. Nanti saya kirimkan file ini pada forma. Kalian bisa dengerin pelan-pelan, gitu, diulang-ulang ya videonya, karena tugasnya ada di sana. Oke ya. Nanti kalian bikin kelompoknya berapa ya? Mungkin berlima, jadi ada 10 kelompok ya. Karena
5 nanti tugasnya ada Di sini kamu kena anu sih deh sok mungkin bro. sampai ke sana udah paham ya. Jadi itu aja kan yang lainnya udah paham ya. Nanti untuk praktikumnya tugas kalian apa nanti saya jelaskan. Sampai sana paham ya bahwa alat juga itu gunanya itu kenapa kita harus pakai paham ya. Nah nanti intinya praktikum ini adalah kita untuk mengidentifikasi apakah di dalam sampel yang dikirimkan pada kita itu ada proposalnya atau tidak gitu. Ya karena itu kan untuk memberikan bantuan pada klinisi apakah nanti si pasien ini mengalami infeksi parasit atau tidak. Kalau mengalami infeksi parasit artinya harus diobati ya, kalau tidak artinya ya nggak usah, mungkin ada penyebab lain yang menyebabkan pasien itu menderita sakit gitu. Ya jadi tadi apa yang saya pilihkan videonya adalah untuk kita kalau di lab untuk mengidentifikasi gitu ya. Bersana ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya juga ya. Kemudian ada satu lagi, nanti tugasnya saya bagi berdasarkan pengetahuan kalian dari video ini gitu ya. Kalian nanti tinggal bikin presentasi PowerPoint.
If you are interested in my creation, like this video, feel free to give your comment. Oke, kita akan coba pelajari gitu ya di praktikum ini. Jadi karena dua-duanya saya pilih yang basisnya kita harus lihat di bawah ya. Sebenarnya saya sediain asli untuk itu dengan terpaksa sekali karena kita harus online. Mahasiswa nanti saya harapkan literatur aja gitu. Ya. Jadi yang nanti dapat plasmodium nanti mungkin kalau nemu gitu preparasi darahnya gimana itu ditambahkan karena tadi kan kasih detail ya nggak dituliskan detail di video yang saya beri. Kemudian cari juga gambar mikroskopnya terbaik tiap-tiap tugas yang kalian dapatkan. Jadi nanti ini kelas ini tolong dibagi 10 kelompok ya, satu kelompok ada 5 ada 4 orang, terserah kalian milih kelompoknya, nggak harus berurutan absen, yang penting supaya saya nanti gampang menilainya, berikan pada saya daftar nama dan link kelompoknya. Ya. Oke. Nah, apa yang nanti saya minta teman-teman kerjakan, jadi minggu depan kita mulai sharing satu dengan yang lain, begitu ya. Oke. Jadi nanti ini kan kalian belum bikin kelompok ya. Silahkan bikin kelompok 1 sampai 10 beri nomor sendiri. Tugasnya adalah ini, jadi nanti kalian buat presentasi ini, nanti yang presentasi minggu depan itu semua minggu depan harus sudah siap, gitu nanti kita undi aja siapa yang presentasi ya. Jadi saya hanya pilih salah satu kelompok aja dari 2 kelompok yang tugasnya sama. Gitu. Nanti ketika teman-temannya diskusi, silahkan menjawab bersama. Ya, jadi tadi saat kita nonton video yang pertama untuk deteksi apa tadi yang pertama? Deteksi apa yang pertama itu? Ingat nggak? Di video yang pertama. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Kita deteksi apa? Protozoa apa? Sepi? Di video pertama tadi kita lihat apa? Mencoba. Mudah-mudahan kedengaran ya. Oke, nah karena di
jelas gitu transkripsinya. Kita itu tergantung pembesarannya. Sampaikan besarannya berapa, tip itu buat presentasinya, kemudian kelompoknya buat satu laporan praktikum gitu ya, sama seperti praktikum-praktikum yang lain, buat pendahuluan gitu ya, kemudian metode 2 itu alat dan bahan, kemudian prosedur kerjanya, kemudian yang keempat hasil dan pembahasannya gitu. Apa yang harus dibahas adalah dari tahapan pekerjaan. Pertama, kenapa pakai pelarut tersebut, kenapa menggunakan alat tersebut, spesifikasinya berapa gitu. Misalnya di sentrifugasi harus dengan rotation berapa gitu supaya nanti kita bisa dapatkan sedimentasi gitu ya. Kemudian ketika melihat di bawah mikroskop pula, sampaikan kalau yang skiso nanti lihatnya di perbesaran berapa gitu, mengapa harus sekian, karena mungkin ukuran skisonnya sebesar sekian gitu ya. Jadi hal-hal teknis seperti itu dibahas, juga tentu hal-hal saintifiknya gitu. Kenapa harus ada skison yang tampak gitu? Kalau misalkan yang tampak hanya tropozonya saja, apakah itu menunjukkan bahwa pasiennya dalam masa infektif sehingga kalian atau tidak gitu ya, sehingga kalian perlu belajar mendasari teorinya dengan mengetahui siklus hidup dari si entamoeba histolytica gitu. Itu untuk yang entamoeba histolytica, siapapun nanti yang dapat gitu ya. Nah kemudian untuk plasmodium sama gitu ya, nanti kalau yang terdeteksi di bawah mikroskopnya apa gitu, sampaikan kalau yang terdeteksi di bawah mikroskop adalah yang ini artinya pasiennya perlu perawatan di rumah sakit misalkan gitu, karena ini kan kita ceritanya gitu, simulasi bahwa kita kerja di lab klinik yang akan memberikan prognosis kepada dokter apa yang perlu dilakukan oleh dokter, apakah memberi obat, apakah selain obat perlu bed rest pasiennya gitu ya, apakah perlu transfusi dan yang lain-lainnya gitu ya. Itu teorinya ada. Itu nanti yang saya mintakan bisa kalian presentasikan. Kalau boleh misalkan kalian sempat buat dan sempat cari gitu kira-kira kayak apa ya. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan hari ini. Mungkin ada yang perlu didiskusikan sehingga kalian bisa membuat tugas yang lebih baik. Sudah jelas? Cukup jelas? Gimana? Saya izin bertanya. Oke. Baik, jadi mengenai untuk aturan penulisannya, gimana? Apa maksudnya? Atau kesimpulan? Cukup maka gitu ya. Ya. Kemudian kalau tadi Adi minta formatnya gimana, formatnya kita pakai yang simple aja, maksimal keseluruhan dari pendahuluan sampai kesimpulan itu maksimal 10 halaman ya, maksimal
minimal 5 halaman. Ya, jadi 5 sampai 10 halaman. Tapi rasanya nggak mungkin dari 5 halaman karena nanti gambarnya pasti banyak. Kemudian marginnya 4 di kiri, atas 3, kanan 3, bawah 3. Halaman letakkan di pojok kanan atas. Ya. Sudah? Dicatat ya, saya nggak tuliskan ya. Kemudian Times New Roman 12, spasinya 1,15. Biar kalian biasa bikin PKN. Itu aja. Ada lagi? Begitu? Jelas nggak arti? Oke, terima kasih banyak sudah di. Ya. Yang lainnya jelas ya? Oke, kalau diam saya anggap sudah jelas. Lainnya ada yang ingin ditanyakan selain masalah teknis tadi tentang persiapan prosedurnya atau presentasinya. Enggak ya, udah ahli ya semua kalau udah biasa presentasi terus. Izin bertanya lagi Bu, mohon maaf terlupa. Baik, untuk data itu, jadi kami cari melalui pustaka sendiri-sendiri. Namun saya ingin bertanya dan saya masih bingung. Jika kami menggunakan data yang berdasarkan dari percobaan seseorang di YouTube, itu apakah masih dapat relevan? Maksudnya masih dapat dipercaya untuk digunakan sebagai data? Boleh. YouTube itu kan bukan untuk data ya. Kalian cari datanya tetap di textbook. YouTube itu untuk kalian memperjelas aja tahapannya, misalkan gitu. Tapi video yang tadi saya sampaikan itu kan saya ambil di YouTube juga, itu kan hanya untuk kalian memudahkan membayangkannya gitu. Kalau baca aja kan susah ya. Nah, untuk gambar apapun itu ya ambil dari textbook. Ambillah kalian di perguruan tinggi yang ada memberikan parasitologi pasti ada gitu. Kita mau bahas saya ambil yang umum aja supaya kalian gampang. Ya, Ari ya. Jadi ambil tetap kalau gambar-gambarnya ya di textbook. YouTube itu hanya untuk membantu kalian memahami dan membayangkan bagaimana itu dikerjakan. Ya. Jadi bukan untuk pustaka loh ya. Pustakanya tetap textbook saya mintanya. Textbook atau artikel atau bahan kuliah dari perguruan tinggi lain. Banyak kok kalau yang gambar yang kamu buat seperti. Jadi nanti kalian cuma tinggal terangkan aja, morfologinya seperti ini. Nah, gitu gimana, Ari? Terima kasih Bu. Lebih susah, enggak kan? Izin memastikan lagi, misalkan saja Bu, ketika kami mencari jurnal dan jurnal itu hasilnya tidak sama dengan yang kita gunakan sampel yang kita gunakan saat praktikum ini, namun ada pada video YouTube. Apakah hasil dari video YouTube itu boleh kami gunakan gitu? Baik, terima kasih. Ya, jadi tetap hasilnya kan saya kasih kesimpulannya adalah bahwa pasien ini terinfeksi Entamoeba politica, itu aja. Ya, kesimpulannya sama semua seperti itu bahwa dia positif, sehingga kalian pun harus tunjukkan mana-mana saja yang bisa kita pakai untuk mengidentifikasi dan menetapkan bahwa pasien itu nanti positif itu gitu. Ya, pilih gambarnya. Nanti banyak kok, nggak usah pakai itu. Jangan khawatir dengan nanti artikel yang jangan dipakai artikel yang itu gitu. Cari artikel yang menetapkan bahwa pasiennya terinfeksi Entamoeba histolytica atau terinfeksi Plasmodium gitu. Ya, ini kan susahnya simulasi itu. Ya, jadi kita sepakat bahwa kita simpulkan bahwa pasiennya terinfeksi yang kelompok 1 sampai berapa itu tadi Entamoeba histolytica. Kalau yang kelompok yang lainnya bahwa pasiennya positif terinfeksi Plasmodium. Tapi ya, kesimpulannya itu. Sehingga disarankan apa gitu. Itu ya, saya nggak kasih tahapan. Kalau di malaria kan sebenarnya ada tahapan stage-nya gitu ya. Yang malaria stage 1, stage 2 nggak usah. Kalian boleh ambil yang umum aja. Kalau seperti itu, mudahkan kalian nggak?
atau menyusahkan? Izin bertanya Ibu. Iya. Jadi saya izin memastikan, berarti nanti untuk gambarnya itu boleh dipakai satu saja begitu Bu ya? Setiap Nggak boleh. Maksudnya gimana? Saya Ya, cepet banget jawab nggak boleh. tadi kan Sorry. begini Bu. Nggih. Kalian kan pakai sedimentation nih misalkan, lihat di Iya. mikroskop. Ya, itu Terus hasilnya lengkap. satu, misalkan begitu Ibu. Nah, untuk identifikasi dan memastikan bahwa pasien itu lengkap, setidaknya kalian harus melihat 3 lapang pandang di mikroskop. Itu teorinya. Kalau bisa 5 lapang pandang lagi. Paham ya? Jadi di kelima lapang pandang itu harus ada parasit yang kalian temui. Baru bisa pastikan bahwa itu pasiennya positif. Jadi setidaknya ada 5 gambar. Kebayang nggak? Entamoeba histolytica itu dia ada siklus hidupnya gitu, dan semua siklus hidupnya itu bisa ada di saluran cerna manusia. Sehingga kalian harus temukan lengkap. Udah dapat farmakognosi belum kalian? Sudah. Kalau farmakognosi gimana caranya kalian menetapkan bahwa ini tanamannya adalah misalkan nih Cingiber officinale. Apa yang harus ada? Ayo. Sampai kemudian kalian bisa lapor, Bu ini simplicianya ada simplicia ini, gitu, bukan simplicia yang lain. Bisa satu gambar aja? Bisa satu apa sih namanya itu? Satu marka aja yang kalian lihat, enggak kan? Harus ada minyak atsiri, ya kan itu? Harus ada apa sih kalau di tuber itu? Terus saya lupa namanya. Harus ada itu gitu kan. Kalau di daun harus ada stomatanya harus jelas kan gitu. Nggak bisa satu aja, nggak bisa. Terus menetapkan, ini simplicia ini kan nggak bisa ya? Ingat nggak farmakonasi? Semester berapa sih dapat farmakonasi? Ini sekarang. Udah sempat lihat, udah sempat praktikum. Udah kan berarti udah ya. Iya tuh dah, maksud saya online juga kan tetap harus lihat simplici. Kalau farmakonasi kan lihat ini ya, lihat mikroskop kan, gambaran mikroskop. Nggak, saya yang salah. Iya Bu. Kan misalnya kalau misalkan ini daun apa yang udah kalian pelajari, kasih saya contoh. Kalau di daun itu kan harus ada apa sampai kemudian kalian tetapkan itu daun benar, daun yang itu gitu kan, harus ada stomatanya, ada buluh buluh kayunya kan gitu. Nggih Bu, jadi mungkin fragmen-fragmen itu Bu ya maksudnya. Kalian tuh dari tadi saya tanyain sama apa? Iya Bu, saya lupa, mohon maaf. Apa nama istilahnya itu? Ya, fragmen itu kan harus ada beberapa fragmen yang kemudian bisa membuat kalian menetapkan, iya betul ini spesiesnya ini gitu kan. Sama, ini juga seperti itu. Nggak bisa kalau kamu lihat satu skison pil sendiri, terus udah pasiennya positif. Jangan, nanti salah. Siapa tuh kontaminasi kan nggak tahu. Gitu. Sama parasitologi juga seperti itu. Harus yakin ini skisonnya ada. Apa sih namanya? Kistanya ada. Ininya ada. Oke, berarti benar. Tuh. Ya, sama juga yang plasmodium juga begitu. Ini skisonnya ada, trofozoitnya ada. Kemudian apalagi satu bentuknya itu ada. Oke, berarti benar nih plasmodium. Berarti pasiennya malaria. Berarti harus bed rest misalkan begitu. Kalau sudah sangat banyak, itu biasanya kita hitung jumlah kalau plasmodium, tapi sekarang kalian nggak usah deh hitung jumlah dulu, karena sulit ngomongnya kalau online. Nih aku coba kalian lihat saya. Itu hitung jumlah, kalau jumlah selnya sekian, berarti dia lagi aktif nih, harus obat ini. Pasiennya harus bed rest. Kalau yang ini nggak usah bed rest. Itu kerjaannya di lab. Gitu. Ya, tapi untuk yang sekarang nggak usah kayak itu, cuman kalian kesimpulannya bahwa pasien ini mengalami infeksi ini, sehingga perlu diberi treatment ini. Dah, kesimpulannya nggak usah susah-susah. Oke ya?
Jadi nggak usah pakai perumusan masalah gitu, nggak usah di latar belakang di pendahuluannya ya. Pendahuluan aja menggambarkan bahwa apa ini hidup di mana gitu, nanti siklus hidupnya seperti apa. Jadi nggak usah pakai rumusan masalah karena ini kita pura-puranya. Boleh kalau mau pakai rumusan masalah cuman gini aja, apakah pasien ini terinfeksi atau tidak, itu satu aja, nanti jawabnya di sebelahnya satu gitu bahwa dia terinfeksi. Tapi kan wasting ya gitu, karena kita udah sepakat kita akan simpulkan ini terinfeksi. Jadi nggak usah pakai rumusan masalah kan. Ya, paham nggak maksud saya? Saya terlalu cepat nggak jelasinnya? Kalian cepetan dong jawabnya. Mungkin Paham. dari sana paham Ibu. Jawab dong. Iya ya, jadi kayak gitu aja. Seminggu terlalu cepat, nggak kan? Minggu depan udah siap. Minggu depan hari apa? Nggak bisa Rabu, karena udah galungan. Hari gini juga sama mau? Boleh, Bu. Lah ya. Tapi nanti kasihan yang hari Selasa loh. Coba nanti yang hari Selasa tanya lain ya ininya ya. Ya udah nanti saya diskusikan. Karena Selasa depan udah penampahan, terus Selasa depannya lagi saya udah berangkat ke Malang tuh. Ya udahlah. Ya nasib baik kalian lah dapat hari Senin. Kalau yang kelompok satunya, kalau hari Senin mereka ada praktikum yang lain ya? Ada, Bu. Oke, ya udah. Gimana? Udah, oke ya. Berarti minggu depan ada 3 kelompok ya presentasi. Entah yang mana saya nggak tahu. Nanti kita undi aja. Ya. Jadi siap-siapkan itu aja. Tak susah kok orang. Banget tentang membuat studi kelas itu banyak banget pustakanya. Gambarnya juga udah banyak-banyak banget kan. Tinggal pilih aja. Yang penting kalian tentu harus belajar siklus hidupnya gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jam 10. Saya tidak mendengarkan tuh bagaimana kan tadi bahkan bahwa untuk minggu depan ke hari kita mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Itu ada pengumpulan lagi atau tidak? Pengumpulan apa? Laporannya itu. Nah, Oh iya, laporannya dikumpulkan setelah kalian presentasi. nanti, Karena kan nanti ada diskusi lagi tuh waktu presentasi, teman-temannya nanya, gitu kan bisa ditambahin di hasil dan diskusi. ya, baik Bu, terima kasih. Gimana? Maksudnya gimana? Ya sekelompok aja deh, bikinnya satu kelompok satu, nggak usah sendiri-sendiri. Ya, soalnya saya kira mungkin sebelum hari Senin itu ada pengumpulan juga seperti praktikum. Nggak lah, orang kita ini nggak ngapa-ngapain. Kalau Ya. kalian off, iya harus dikumpul dulu. Jurnal. Tapi kok ini kan enggak. Ya. Oke ya, paham ya. Jadi nanti Senin depan itu kita belajar sama-sama. Ada diskusi lagi, teman bertanya, kalian jawab. Mungkin kalau saya tahu, saya tengahi gitu. Kalau enggak ya saya carikan lagi. Karena saya nggak tahu semuanya juga kan gitu. Kalian harus paham bahwa walaupun saya dosen, saya bukan orang yang tahu segalanya. Saya juga harus belajar. Nanti dari hasil diskusi itu kalau ada yang perlu ditambahkan di hasil dan pembahasannya, kalian tambahkan dulu, baru terakhir setelah kelompok terakhir presentasi baru dikumpulkan sama-sama ya. Itu aja gimana? Jadi nanti kalian kumpulkannya setelah tanggal 15. Setelah Kuningan gitu kalian baru kumpulkan laporannya. Ya. Nanti UTS-nya saya ikut di UAS aja ya. Saya bilang ke Bu. Untuk kuliah gitu maksud saya kuliahnya
Kan kita baru sekali tuh ketemu. Besok kuliah ya? Besok kapan sih? Rabu ya? Rabu kuliah ya? Gabung kan kelasnya? Kalau untuk teori gabung. Hari Rabu kan jadwalnya ya? Sepertinya ya Bu, soalnya mungkin ada koordinasi lagi dengan korma yang dari teori. Iya, kita coba sampaikan. Ini kan teman-temanmu juga, kalian kok susah banget sih kayaknya ngobrol satu sama yang lainnya. Rabu digabung, kalau bisa double aja deh. Sekalian saya selesaiin satu kali nerek gitu ya. Terus karena minggu depannya udah galungan loh. Terus minggu depan lagi saya udah di Malang. Saya di Malang sampai Kuningan. Nanti kalian nggak kuliah lagi, saya yang salah. Kalian agak capek-capek dikit, nanti boleh deh buat camilan gitu sambil kuliah saya ya. Jadi dari jam berapa tuh jadwalnya? Jam 2? Jam 2? Ya, dari jam 2 sampai jam 5 aja. 3 jam. Udah bosan deh kalian lihat saya tuh 3 jam. Ya. Jadi sekalian aja 2 materi saya selesaiin gitu. Jadi kalian selesai, galungan udah bisa libur tenang gitu, saya juga aman ninggalin kalian. Terus nanti tinggal UTS aja. Soalnya dari saya paling cuma 10 biji. Gak banyak karena cuma 3 kali pertemuan. Jadi gabung sama dosen yang lain. Oke ya? Oke, kalian diam banget. Baik, Bu. Ibu mau bertanya, Bu? Iya. Gitu. Nanti kan pas presentasi itu, yang presentasi itu hanya perwakilan saja apa seluruh anggotanya, Bu? Terserah kalian, Adek. Enaknya gimana? Kalau semua pengen bicara ya bicaralah gitu. Kalau enggak, nanti yang bicara nggak usah jawab gitu. Nanti yang jawab-jawab yang lainnya gitu. Diatur aja lah sendiri. Yang penting nggak lama. Nanti satu kelompok presentasinya maksimal 15 menit. Jadi bikinlah slide PowerPoint-nya secukupnya. Ya, yang penting pendahuluan tuh nggak usah panjang-panjang. Pendahuluan mungkin 2 slide aja gitu. Kemudian metode dan bahan alat itu jadikan 2 slide, metodenya dibuat skema aja gitu. Misalkan gambar-gambarnya ditaruh dibuat skema, nanti tinggal pembahasan dan hasilnya aja yang lebih banyak. Simpulannya kita udah sama-sama tahu, udah sepakat kan gitu. Udah bikin 10 atau 12 slide, cukup ya 15 menit gitu. Ya. Baik, Ibu. Nanti yang pertama saya pilih siapa yang presentasi, nanti yang kedua, yang ketiga untuk yang minggu depan kalian yang milih. Kalian aja undi sendiri temannya mau siapa ya. Pilih jadi kelompok. Ya. Nanti kan ada 2 kelompok yang materinya sama, ya kan? Nanti jawabnya sama-sama. Kalau ada temannya yang nggak ngerti, dijelasin. Jangan gini, jangan marah ketika temannya nanya. Tadi kan udah dijelasin, jangan. Ya, kan kita belajar nih. Yang boleh marah saya. Ya. Kalian nanti itu sharing. Jadi saya lebih suka kalau presentasi itu kita pakai tempat diskusi gitu. Kalian tanya karena memang nggak ngerti, terus yang ini karena udah belajar lebih dulu harus jelasin ke temannya gitu. Ya, anggap aja seperti itu. Anggap aja kalian menggantikan saya ketika presentasi untuk menjelaskannya sama teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian ngerti lebih baik. Kalau diterangin saya mungkin bahasanya agak ribet gitu kan, saya orang zaman dulu, bahasa saya, cara saya berbahasa dengan cara kalian berbahasa kan beda. Ya. Jadi seperti itu, jangan, nggak boleh ada yang baper. Nanti saya paling nggak suka nanya-nanya terus kayak marah gitu. Kalian terima aja, kan udah biasa praktikum di marah-marahin. Nanti itu proses belajar aja, nggak sih beneran marah kayak ibumu di rumah, masa bener sih beneran marah kan? Enggak, nanti juga biasa aja, cuman untuk kalian supaya lebih disiplin dan belajar gitu, tahu tingkat tanggung jawabnya bahwa ini loh penting. Jadi saya hanya perlu mengingatkan ya. Oke ya. Berarti ya minggu depan kita harus ngapain, jadi nggak usah saya harus pakai introduction segala macam. Nanti saya cuma tinggal bilang, ayo sekarang presentasi kelompok sekian. Udah, nggak boleh ada bilang nggak siap, harus siap semua.
Ya. Nanti 15 menit, itu kan ada berapa jam sih waktunya? Itu. Sampai jam berapa ya? Hari ini karena asistensi aja saja. Sampai 10 tetap ya. Itu praktikumnya dari jam 8:30 sampai jam 11:30. Harusnya 11:30 ya. Hari ini kan saya sampai jam 10:10 aja nggak apa-apa ya. Kan cuma asisten. Nah, jadi kalau kok panjang banget sih 3 jam. Kalian bosen loh. Ya nggak apa-apa lah. Nanti presentasinya 15 menit, diskusinya 30 menit gitu ya, cukup lah. Karena kalau presentasi terlalu panjang juga ya, jadi 15 tambah 30 kan 45 kali 3. Belum lagi nanti siap-siap gitu kan ya. 45 kali 3. Ya nggak sampai 11:30 lah, udah gitu. Ya. Oke ya, sampai ketemu minggu depan ya. Jadi siapin dari sekarang, bikin kelompoknya, nggak usah berantem milih teman, nggak usah rebutan milih teman, cari teman yang bisa kalian ajak kerja. Siapapun jadi ketuanya nggak sama aja nilainya, nggak harus ketuanya lebih besar nilainya, kemudian apa yang presentasi lebih besar nilainya enggak. Saya nilainya berdasarkan bukan hanya sekedar keaktifan kalian bertanya dan menjawab, tapi bagaimana kalian bisa berdiskusi dengan baik dengan teman. Ya. Ini sekalian saya latih soft skills kalian harus belajar untuk sabar, belajar untuk rendah hati, gitu, tahu gitu. Karena kan tiap orang kemampuan untuk pemahamannya nggak sama. Ya sabar, kalau ada temannya nanya terus yang nggak tahu juga nggak apa-apa, tanya-tanya aja terus, kan itu gunanya kalian ada di kelas ini. Ya, bukan dosa besar gitu ketika kalian nggak tahu, orang lainnya nggak tahu. Ya, oke ya. Sampai di sini aja dulu kalau begitu. Mudah-mudahan kalian bisa cepat nyarinya dan segera menyusun presentasi dan laporan praktikum. Walaupun waktunya masih panjang, tetap harus dikerjakan supaya nanti nggak terburu-buru, karena minggu depan kalian udah, kalau yang galungan udah sibuk bantu orang tua kalian di rumah. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi kan? Saya tuduh aja nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Enggak ya? Tidak, Ibu. Belum, Ibu. Jangan belum, nanti kamu sudah selesai nanya. Oke. Hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih Kak. Banyak kalian sudah berkenan mendengarkan dan menunggu saya terlambat masuk room. Sampai ketemu minggu depan. Sehat semua ya. Love you. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.